Baik, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam agenda dakwah online yang insya Allah rutin setiap hari Jumat pukul 10 sampai 11 pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Untuk seluruh cabang Maskal Hufat maupun pusat, santri-santri, ustadzat, asatid, Maskal Hufat, kemudian seluruh teman-teman di berbagai macam daerah. Hari ini insya Allah langsung saja kita membahas mengenai judul yang sudah teman-teman lihat, yaitu kita akan bahas mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja materi kita pada hari ini, teman-teman semua. Apa sih amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin di antara kita ada yang menyebut membaca Al-Quran, atau birrul walidain, atau jihad, sedekah, atau apa. Mari kita lihat satu persatu pada hari ini, teman-teman sekalian. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak susah. Dalam sebuah hadis, ketika itu seseorang bertanya, namanya Masruq, bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Beliau bertanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayyul a'mali ahabbu ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah? Amalan yang paling Rasulullah sering lakukan dan tentu saja dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha ternyata menjawab, qalat ad-daim. Ternyata amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah amalan yang dilakukan terus-menerus. Semua amalan yang dilakukan terus-menerus. Kemudian dikatakan lagi, Masruq bertanya lagi kepada Siti Aisyah. Kemudian kalau di waktu malam biasanya Rasulullah SAW bangunkah untuk sholat? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, idza sami'a as-sarikh. Beliau menjawab, ya Rasulullah itu bangun ketika beliau mendengar ayam jantan berkokok. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan salah satu amalan yang dilakukan terus-menerus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangun qiyamul lail, menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat dalam dalil yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berkata dalam hadis qudsi bahwa hambaku terus-menerus mendekat padaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau amalan wajib, kita tidak usah lagi membahasnya, karena insya Allah semua yang ada di sini melakukan amalan-amalan wajib. Tapi ternyata amalan yang juga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah supaya Allah mencintai kita, maka melakukan amalan-amalan sunnah. Salah satunya adalah dengan menghidupkan malam. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang menghidupkan malam? Apalagi sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian, di mana di bulan suci Ramadan itu kita pasti akan menghidupkan malam. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Ba'da Isya itu adalah salat tarawih. Salat tarawih itu menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu mulai dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh, itu disebut menghidupkan malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali menghidupkan malam, terutama di sepertiga malam terakhir atau sekitar pukul 1:30 sampai menjelang subuh. Kenapa? Karena kalau kita lihat keutamaan-keutamaannya luar biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia di setiap malam di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan menjawab doa itu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Jadi itulah sebab kenapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malamnya, karena Rasul tahu betapa kemuliaan dan
kehebatannya salat malam itu, di mana ketika kita berdoa Allah dengarkan, ketika kita minta Allah kasih, ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni kita. Kalau kita lihat juga dalam surah Ad-Dzariyat ayat ke-17 sampai ke-18, surah Ad-Dzariyat ayat 17 sampai 18, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka sangat sedikit tidur di waktu malam dan di waktu akhir malam. Mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang salih itu selain mengerjakan amalan-amalan rutin, mereka juga melakukan sholat malam atau menghidupkan malam. Apakah orang haid bisa menghidupkan malam? Tentu saja bisa. Karena menghidupkan malam itu bukan hanya sekedar sholat tahajud saja. Menghidupkan malam seperti ayat ini tadi, mereka adalah orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang haid untuk wanita tetap bisa menghidupkan malam secara rutin dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca buku bagian dari ibadah juga. Jadi menghidupkan malam, dan orang-orang saleh ini dia sedikit sekali di waktu tidur. Makanya bagi kita itu alangkah baiknya untuk termasuk ini Rasulullah SAW contohkan pada kita jangan tidur larut malam. Kenapa jangan tidur larut malam? Supaya bisa bangun lebih awal untuk menghidupkan malam. Setidaknya nanti Ramadan kita akan terlatih untuk menghidupkan malam bagi teman-teman yang belum terlatih. Atau dalil lain lagi dalam menghidupkan malam ini, teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-17. Dalam surah Ali Imran ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fal mustaghfirina bil ashar. Bil ashar. Apa artinya? Dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur atau di waktu akhir malam. Itulah yang Rasulullah lakukan. Ya, jadi kita lihat Rasulullah melakukan amalan secara kontinu, dan salah satu yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah sholat malam. Ini nasihat untuk diri Uma sendiri dan juga untuk teman-teman atau para ummahat yang bergabung di Zoom kali ini, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah malam atau membangunkan, menghidupkan malam. Baik, mari kita akan lihat betapa pentingnya beramal kontinu, beramal rutin walaupun sedikit. Kenapa? Di antara keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan rutin dilakukan. Karena amalan yang kontinu atau amalan yang rutin walaupun sedikit, dia akan mengungguli amalan yang tidak rutin. Amalan yang rutin, walaupun sedikit, akan mengungguli amalan yang tidak rutin. Meskipun yang tidak rutin itu jumlahnya banyak. Karena amalan yang rutin walaupun sedikit inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah. Contoh, tiba-tiba teman-teman Ramadan ini khatam, 1 kali khatam, alhamdulillah. Tapi setelah itu nggak pernah baca Quran lagi, ketemu Ramadan berikutnya, baru khatam lagi. Lebih dicintai oleh Allah adalah misal walaupun Ramadan belum khatam, tapi pasca Ramadan tetap baca Quran, tetap baca Quran, tetap baca Quran sedikit-sedikit. Tapi tidak berhenti, tetap terus dilakukan. Jadi amalan yang kontinu ini walaupun sedikit lebih dicintai Allah dibanding amalan yang tidak rutin walaupun banyak. Begitu ya teman-teman sekalian. Nah, kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa in qal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Makanya Siti Aisyah juga berusaha melakukan amalan dengan keinginan beliau yang sangat keras untuk merutinkannya. Kemudian seseorang pernah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, namanya Alqamah. Beliau bertanya pada Siti Aisyah, pada Ummul Mukminin, "Wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Maka apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Tidak, la, kana amaluhu dhimatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah SAW yastati'. Tidak, amalan beliau adalah amalan yang kontinu atau yang rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang Rasulullah SAW lakukan. Karena sedikit-sedikit tapi setiap saat, tapi rutin. Ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW juga bersabda,
Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Wahai manusia, lakukanlah amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi lakukan amalan-amalan yang sesuai dengan kemampuan kita. Teman-teman kalau di Maskul Hufat mungkin dipaksa untuk menghafal sehari misalnya 4 halaman gitu ya, dipaksa. Tapi kalau di luar sana misalnya hanya bisa 1 hari 1 ayat atau 1 hari 2 ayat untuk dihafalkan, lakukan saja sedikit-sedikit tapi terus dilakukan. Maka insya Allah lama-lama pun akan hafal juga insya Allah. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Jadi Rasulullah SAW melarang untuk kita memutuskan amalan dan meninggalkan begitu saja. Jadi jangan hari ini banyak lalu berhenti dan meninggalkan begitu saja. Karena Rasulullah pernah melarang seorang sahabat untuk melakukan hal demikian. Jadi Rasulullah pernah berbicara pada seorang sahabat, nama sahabatnya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ya, atau Ibnu Umar. Ibnu Umar ini dicela oleh Rasulullah SAW karena meninggalkan sholat malam. Karena Ibnu Umar ini selama ini tidak pernah tinggal sholat malamnya. Pada suatu ketika Ibnu Umar meninggalkan sholat malam, maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah berbicara kepada Abdullah bin Amr bin Al-As ya, mengenai perilaku dari Ibnu Umar ini. Kata Rasulullah, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan yang dahulu selalu bangun qiyamul lail, kemudian ia meninggalkan qiyamul lail. Wahai fulan, jangan kayak beliau itu. Dulunya rajin salat malam, sekarang meninggalkan salat malam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, jadi perilaku-perilaku yang sudah terbiasa kita lakukan kemudian kita hentikan, itu di zaman Rasul itu dicela oleh Rasulullah SAW. Sama seperti teman-teman yang mungkin sekarang, mohon izin para umahat, ibu-ibu semua, teman-teman semua, di sini banyak bergabung ratusan para penghafal Quran yang belajar di Maskul Hufaz. Mungkin ketika teman-teman belajar di Maskul Hufaz, teman-teman rutin Qurannya. Tapi nanti teman-teman akan pulang kampung kan, di 7 hari sebelum 7 hari sebelum Lebaran dan 7 hari setelah Lebaran pulang kampung. Nah biasanya kalau sudah pulang kampung ini akan kendor Qurannya, tidak serajin ketika berada di Maskul Hufaz. Jadi mudah-mudahan hadis ataupun dalil yang dibacakan Umar pada hari ini menjadi pengingat untuk dimanapun kita berada tetap istiqamah dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini. Walaupun di rumah sekalipun, jangan kendor. Kita simak perkataan dari Hasan Al-Basri, teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Alias, dengan kata lain, seseorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi ini yang lain juga ya, kalimat yang lain ya. Jadi maksudnya Hasan Al-Basri mengingatkan Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Kemudian di yang lain kita tahu bahwa ketika kita wafat nanti pasti Allah akan matikan sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi kalau teman-teman rutin beramal, rutin baca Qur'annya, rutin qiyamul lailnya, maka Allah juga matikan dalam keadaan kebiasaan kita seperti itu. Hasan Al-Basri juga mengatakan, teman-teman sekalian, jika setan melihatmu continue dalam melakukan amal ketaatan, maka setan pun akan menjauhimu. Jika setan melihatmu rutin dalam melakukan amalan ketaatan, setan akan menjauhimu. Tapi, jika setan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkan amalan itu, melakukannya sekali saja misalnya, maka setan akan semakin tamak menggodamu. Contohnya apa nih? Misalnya, dalam bidang Quran lah misalnya. Teman-teman sehari misalnya berkomitmen untuk menghafalkan beberapa ayat. Ketika teman-teman berkomitmen atau bertekad atau merutinkan, misalnya sehari 5 ayat, besoknya 5 ayat, besoknya rutin 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, maka setan akan pergi menjauhimu. Maksudnya kita akan jadi mudah untuk terus mengamalkannya.
Tapi kalau hari ini 5 ayat, kemudian seminggu lagi 5 ayat, maka setan akan semakin tamak menggodamu. Artinya apa? Membuat engkau semakin malas dalam melakukan ibadah itu. Contoh, misalnya hal lain lagi. Teman-teman harusnya mendatangi kajian ilmu, majelis ta'lim atau kajian ilmu. Hari ini datang. Terus tiba-tiba besok malas datang, besoknya malas datang, minggu depan malas datang, minggu depan malas datang. Setan akan semakin tamak menggodamu, setan akan semakin sering menggodamu. Maksudnya lama-lama nggak akan datang-datang lagi ke kajian itu. Karena begitu dahsyatnya setan menggoda kita. Tapi kalau hari ini datang, kemudian kita besok datang lagi, setan akan menjauhi kita. Maknanya adalah kita akan terbiasa untuk melakukan amalan yang rutin itu. Itu maksudnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hikmah. Mengapa sih kita harus merutinkan amalan? Mengapa kita harus merutinkan amalan? Pertama, jawabannya adalah melakukan amalan yang sedikit namun rutin akan membuat amalan itu langgeng atau akan tetap terus ada. Kalau kita simak perkataannya Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun cuman sekali saja dilakukan. Beliau mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah, ingatlah bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amalan ketaatan, melanggengkan zikir, melanggengkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggengkan niat dan keikhlasan dalam beramal, juga membuat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit yang dilakukan akan memberi ganjaran yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amalan yang sedikit namun sesekali saja dilakukan. Amalan sedikit yang rutin dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar berlipat dibandingkan amalan yang banyak, dibandingkan amalan yang banyak tapi cuma sekali saja dilakukan. Jadi hikmah bahwa amalan yang mesti dirutinkan adalah amalan yang sedikit membuat amalan itu langgeng dan akan tetap terus ada. Yang kedua, hikmah dari kenapa amal kita mesti dirutinkan, karena amalan yang rutin itu akan terus mendapatkan pahala. Amalan yang rutin kita lakukan akan terus mengalirkan pahala. Berbeda dengan amalan yang sesekali saja kita lakukan walaupun jumlahnya banyak. Maka akan terhenti. Hari ini kita baca Quran, dapat pahala. Tahun lagi kita baru baca Quran, itu pahalanya terhenti. Baru dapat nanti kita baca lagi. Tapi kalau kita sedikit-sedikit, hari ini baca, besok baca, pahalanya terus mengalir. Bahkan saat kita nggak baca sekalipun, karena sakit misalnya, Allah masih memberikan pahala karena kebiasaan kita itu. Itu bedanya. Jadi amalan yang kontinu akan terus mendapatkan pahala. Bahkan pada saat kita tidak melakukannya karena satu dan lain hal yang syar'i. Misalnya kita lagi safar, berpergian, kita lagi sakit. Contoh sederhana. Seorang nenek misalnya umurnya 70 tahun. Dulu di masa remaja, di masa mudanya puasa Shaum, Senin Kamis atau puasa Daud. Udah nenek nggak bisa puasa lagi. Tapi Allah tetap kasih pahala untuk nenek-nenek itu. Karena selama ini berpuluh-puluh tahunnya sudah istiqamah, sudah rutin melakukan amalan. Contoh lagi, teman-teman terbiasa sholat malam. Tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam. Tapi meninggalkan sholat malam suatu ketika karena uzur syar'i. Contoh, teman-teman sangat lelah karena pekerjaan dakwah gitu, atau sangat lelah karena bekerja atau apalah gitu ya, alasan syar'i. Tiba-tiba kelewat sholat malamnya. Allah tetap berikan pahala sholat malam itu karena selama ini teman-teman adalah orang yang kontinu melaksanakan sholat malamnya. Kecuali meninggalkan dengan sengaja, ya itu beda lagi. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, kalau amalan dilakukan terus-menerus, maka pahalanya akan terus ada, walaupun kita lakukannya sedikit. Mari kita simak perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali? Beliau berkata, sesungguhnya seorang hamba hanyalah akan diberi balasan sesuai dengan amal yang dia lakukan. Barang siapa yang meninggalkan suatu amalan bukan karena udzur syar'i, bukan karena sakit. Jadi dia ninggalin amal bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena berpergian, bukan karena keadaannya lemah karena dia sudah tua. Dia tinggalkan begitu saja tanpa ada alasan apapun, ya. Maka akan terputus darinya pahala karena dia meninggalkan amalan itu.
Tapi perlu diketahui, kalau seseorang meninggalkan amal solih yang biasa dia lakukan selama ini, rutin dia lakukan selama ini, karena alasan syar'i seperti sakit, yang tadi Uma bilang ya, dalam keadaan safar atau lain-lainnya, maka Allah akan tetap memberikan ganjaran kepadanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, jika seseorang sakit atau melakukan safar, berpergian, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika dia tidak berpergian dan dalam keadaan sehat. Enak kan? Masya Allah, luar biasa. Bagi orang yang istiqamah, tapi tiba-tiba karena ada alasan syar'i ya, karena sakit, karena sudah tua, karena berpergian, Allah tetap berikan pahala untuknya. Karena Allah tahu selama ini dia istiqamah. Selama ini dia rutin menjalankan amal ibadah itu. Dan setiap kita harus punya amalan rutin yang kita lakukan. Dan setiap orang beda-beda. Ada orang yang amalan rutinnya saum, puasa. Puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, puasa Ayamul di tengah bulan. Ada orang yang merutinkan ibadahnya adalah dengan Quran. Nggak bisa sehari itu nggak baca Quran. Beda-beda orang tuh. Ada orang yang harus qiyamul lail tiap malam. Ada orang yang harus sedekah setiap hari, jadi beda-beda. Jadi terserah kita yang tahu keadaan diri kita, amalan mana yang ingin kita rutinkan. Tapi setiap orang harus punya amalan yang diunggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dirutinkan dan disembunyikan. Ada amalan yang terang-terangan betul untuk memotivasi orang lain, untuk memberikan inspirasi pada orang lain, tapi amalan sembunyi-sembunyinya harus jauh lebih banyak dibanding dengan amalan terang-terangannya. Yang ketiga, hikmah dari merutinkan amalan, yang ketiga adalah amalan yang sedikit tapi rutin akan mencegah virus futur. Apa itu futur? Jenuh dalam beramal. Beramal itu ada bosannya. Sama seperti kita melakukan segala sesuatu yang rutin, pasti ada bosannya. Begitu pula dengan amal soleh atau dengan ibadah, pasti ada yang namanya jenuhnya. Teman-teman ngafalin Quran, pasti ada jenuhnya. Teman-teman belajar sesuatu, pasti ada jenuhnya juga. Tapi kalau amalan itu dilakukan sedikit-sedikit, kan tidak terasa berat. Maka akan mencegah masuknya virus futur, alias akan mencegah jenuh dalam beramal. Kadang kalau kita beramal langsung banyak, maka akan muncul rasa malas, akan muncul rasa jenuh. Tapi sebaliknya, kalau beramalnya sedikit tapi ajak, tapi terus-menerus, maka rasa malas itu akan hilang dan diganti dengan rasa semangat, insya Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, kita dengarkan pesan Rasulullah, setiap amal itu pasti ada semangatnya, kata Rasul. Dan setiap semangat itu pasti ada malasnya, ada futurnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk itu, sungguh dia telah menyimpang. Jadi Rasulullah SAW tahu bahwa setiap amal itu ada semangat dan setiap semangat itu ada futur. Tapi futur itu tidak kita, atau malas, futur itu malas, keadaan iman yang turun. Tapi futur itu nggak boleh kita biarkan terus-menerus. Futur atau malas itu jangan sampai membuat kita berhenti total dari amal soleh yang selama ini kita kerjakan. Bukan berhenti, tapi mengurangi bolehlah, tapi jangan berhenti dan stop sama sekali dari ibadah itu. Contoh, misalnya Quran ya, karena ini teman-teman Quran ya. Jenuh banget ya Allah, males banget dengan Quran ini. Udah jenuh, rasanya jenuh, futur. Setorannya mungkin nggak selancar kalau lagi teman-teman semangat gitu. Tapi berusaha terus, walaupun cuman sedikit misalnya, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti. Baik, kemudian kita simak lagi perkataan dari yang lain, Hasan Al-Basri. Apa perkataan beliau? Simak teman-teman sekalian, perkataan Hasan Al-Basri, sesungguhnya bangunan di surga dibangun oleh para malaikat disebabkan zikir yang terus dilakukan. Apabila seorang hamba mengalami rasa jenuh untuk berzikir, maka malaikat pun akan berhenti dalam membangun rumah di surga itu. Lantas malaikat pun berkata, apa yang terjadi padamu fulan? Sebab malaikat bisa menghentikan pekerjaan mereka karena orang yang berzikir tadi mengalami kemalasan dalam beramal.
Jadi malaikat itu selama kita melakukan amal soleh, paling mudah apa? Zikrullah kan? Zikir itu kan paling mudah di lisan. Selama kita zikrullah, selama kita melakukan amal soleh rutin, itu malaikat membangunkan bangunan di surga, kata Hasan Al-Basri. Sekali kita berhenti, malaikat berhenti juga. Sampai malaikat bilang, kenapa kamu ini? Kok berhenti? Saya juga jadi berhenti, kata malaikat. Saya berhenti membangun bangunan di surga sebab kamu malas, sebab kemalasanmu, sebab kefuturanmu dalam beramal, sebab kamu berhenti dalam beramal. Jadi saya juga berhenti. Begitu kata malaikat. Ya, mari kita simak lagi perkataan yang lain dari ulama ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah lebih mencintai amalan yang dilakukan terus-menerus. Allah akan memberi ganjaran pada amalan yang dilakukan secara kontinu, berbeda halnya dengan orang yang melakukan amalan sesekali saja. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita tahu tentang keutamaan-keutamaan ini, mudah-mudahan kita menjadi semangat bahwa ternyata di hadapan Allah yang sedikit-sedikit tapi rutin itu jauh lebih besar dibanding yang banyak tapi sesekali saja. Oh, bahwa ternyata, kata Hasan Al-Basri, malaikat di surga itu sedang membangun sebuah bangunan di surga selama kita melakukan amal soleh. Sekalinya kita berhenti, malaikat pun ikut berhenti membangun bangunan tersebut. Begitu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan semangat untuk tidak futur berlama-lama, tidak malas berlama-lama. Pertanyaan berikutnya, apakah kerutinan dalam beribadah itu perlu ada dalam setiap amalan? Apakah kontinuitas atau kekonsistenanan, konsistensian, apakah harus terus ada dalam setiap amalan? Maka jawabannya kontinuitas atau keberlangsungan terus-menerus dalam beramal itu ternyata kita lihat kondisi teman-teman sekalian. Kita lihat kondisi tergantung dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui manakah amalan yang mesti dirutinkan atau tidak, kita bisa lihat dari dua jenis amalan ini. Amalan yang mesti dirutinkan dan tidak, dilihatnya dari mana. Yang pertama adalah amalan yang bisa dirutinkan ketika safar. Apa saja coba? Ketika teman-teman safar, amalan-amalan yang selama ini teman-teman lakukan itu masih bisa dilakukan. Contohnya, ketika teman-teman mukim, teman-teman tinggal, tidak pergi, teman-teman biasa puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 di tengah bulan, pada saat bulan purnama itu biasanya. Atau teman-teman biasa ketika saya mukim, ketika saya di rumah, itu saya biasa sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar ya, qobliyah subuh. Atau ketika saya tinggal di rumah, saya juga terbiasa untuk tahajud, saya terbiasa untuk witir. Maka amalan-amalan ini, kalaupun teman-teman safar, itu tetap bisa dilakukan. Tetap bisa dilakukan. Jadi puasa Ayyamul Bid, kemudian tahajud, kemudian qobliyah subuh, kemudian witir, walaupun teman-teman nanti safar dalam perjalanan, misalnya teman-teman pergi ke kota lain atau ke luar negeri kemana, kebiasaan ini tetap masih bisa dilanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di tengah bulan, baik dalam keadaan mukim, tidak safar, tidak pergi, maupun dalam keadaan safar. Nah, ini jadi kalau teman-teman yang biasa puasa tengah bulan tuh, kalau lagi pergi, puasa saja, karena Rasulullah juga puasa. Ya, yang biasa juga Rasulullah SAW lakukan ketika Rasulullah safar berpergian adalah sholat sunnah witir dan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu yang biasa Rasul lakukan. Dan beliau tidak pernah meninggalkan kedua sholat itu, witir maupun qobliyah subuh, ketika mukim, ketika tinggal, maupun ketika safar. Ya. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun sedang safar. Mukim tetap qiyamul lail, menghidupkan malam atau sholat tahajud salah satunya. Ketika safar juga tetap sholat tahajud. Itu amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika teman-teman safar rutin, ketika teman-teman safar berpergian. Kemudian amalan-amalan juga dirutinkan ketika teman-teman tidak berpergian. Ya, ketika tidak berpergian ya harus dirutinkan. Contohnya apa? Kalau kita lihat perkataan dari kalau kita lihat ya, teman-teman ketika tinggal di sebuah tempat atau mukim, teman-teman bisa merutinkan sholat rawatib misalnya, qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah, itu teman-teman bisa rutinkan itu. Mundur sedikit mengenai safar tadi, ada perkataan dari Ibnu Qayyim yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata,
termasuk di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah ketika safar, beliau mengqashar sholat fardu. Jadi kalau kita berpergian, kita safar, itu ada namanya keringanan untuk mengqashar, jamak qashar. Zuhur, asar, dua-dua. Bisa qashar jamak qashar takdim atau takhir. Misalnya zuhur dan asar, teman-teman mau takdim, mau diawalkan, berarti di waktu zuhur 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau mau jamak qashar takhir, 2 rakaat, 2 rakaat di waktu asar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau maghrib dan isya digabungkan juga bisa. 3-2 ya kalau mau takdim di waktu maghrib 3 rakaat, 2 rakaat. Di waktu isya namanya takhir ya. Juga seperti itu. Dan kalau lagi safar ternyata Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Ketika safar, ketika berpergian tidak sholat rawatib qabliyah ba'diyah, melainkan jamak qashar tadi. Itu keringanan ya yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitulah teman-teman semua. Kemudian penutup pada hari ini, kita paham bahwa ketika kematian atau ketika ajal menjemput, barulah semua amalan itu akan berakhir. Jadi amalan itu boleh berhenti ketika mati. Amalan kita itu boleh berhenti, amalan rutin yang selama ini kita lakukan, baru kita boleh berhenti ketika mati. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan kematian untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Tidaklah, sesungguhnya Allah tidak menjadikan ajal untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Maknanya adalah kita boleh berhenti kalau memang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-99. Dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Yang artinya, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematianmu, yaitu sampai datang ajalmu. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-22. Jadi, kita akan berhenti dalam amalan rutin kita ketika kita mati. Paling terakhir sekali, kalau begitu sebenarnya secara konkret amalan-amalan apa saja sih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang rutin itu apa yang harus dirutinkan? Beberapanya di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain rutin tadi, di antaranya adalah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Rasul, apa sih amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa sih Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada ibu bapak. Lalu apalagi sih Rasul amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, pertama Rasul bilang salat tepat waktu. Kecuali teman-teman punya alasan syar'i ya, misalnya teman-teman lagi menuntut ilmu, lagi menuntut ilmu, adzan masih dilanjutkan tuh ilmunya, nggak apa-apa tuh, menuntut ilmu dilanjutkan karena teman-teman sedang menuntut ilmu, boleh di pending beberapa menit gitu, beberapa saat. Jadi Rasul bilang yang paling dicintai oleh Allah pertama adalah sholat tepat pada waktunya, kedua birrul walidain, ketiga jihad fi sabilillah. Birrul walidain ini lebih diutamakan dari jihad fi sabilillah. Makanya dulu di zamannya Rasul itu pernah ada orang yang mengatakan, "Rasul, saya mau berjihad di jalanmu, Rasul." Kata Rasul, punya orang tua nggak di rumah? Punya. Ada yang jaga nggak? Nggak ada yang jaga. Ya udah pulang, jihadmu adalah merawat orang tuamu. Seperti itu. Begitu pula dengan teman-teman, kalau misalnya di rumah sama sekali nggak ada yang merawat ibu kita seorang diri misalnya, maka pulanglah. Dan ibu meminta kita pulang, maka pulanglah. Tapi selama ibu, ayah meridhoi kita untuk berada di pesantren, meridhoi kita untuk belajar, ibu dan ayah ada yang jaga, maka mereka minta untuk fokuslah dalam belajar, maka kita fokus dalam belajar. Ya, jadi Rasulullah ingatkan ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya atau tepat waktunya, berbakti pada orang tua dan juga jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan amalan yang paling baik, maka Rasul menjawab dalam hadis riwayat Bukhari, "Tut'imul ta'am wa taqra'us salam wa 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Yang artinya, engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal.
Jadi Rasul menyebutkan amalan yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memberikan makan pada orang lain. Apalagi bulan puasa ini. Teman-teman mempersiapkan makan untuk orang buka puasa, menyiapkan kurma misalnya, minum misalnya, maka kita mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut. Jadi orang yang suka kasih makan, termasuk ini bukan makan hanya kepada manusia ya, makan pada kucing, gitu kan? Kalau santri-santri Ikhwan kan punya kucing, di Maskul Fas Akhwat juga itu punya kucing-kucing gitu ya. Kasih makan ikan yang punya ikan-ikan di rumah atau apalah itu juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau memberikan makan kata Rasul dan juga mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Jadi ucapkan saja assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tebarkan salam pada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Hadis yang lain. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang paling baik. Maka Rasul menjawab dalam hadis riwayat Bukhari, di mana orang-orang muslim lainnya selamat dari lidah, dari kejahatan lidah dan tangannya. Amalan yang dicintai Allah, amalan yang paling baik adalah ketika orang muslim lainnya, ketika orang lainnya selamat dari kejahatan lisan kita dan kejahatan perbuatan kita. Artinya seorang mukmin kita ini, kehadiran kita ini membawa ketentraman, kebaikan, kedamaian. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan orang terganggu dengan kehadiran kita akibat kejahatan lisan kita yang bicaranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan juga orang risih karena perbuatan kita yang jahat kepada orang lain. Termasuk tentu saja dalam hadis riwayat Bukhari, yang paling baik atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yaitu yang paling baik di antara kalian adalah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang belajar Quran dan kemudian kembali mengajarkannya. Pertanyaan berikutnya, jadi yang betul yang mana ini? Amalan mana yang sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah? Kok jawabannya berbeda-beda? Di satu sisi Quran, di satu sisi birrul walidain, di satu sisi terlepas dari kejahatan lisan maupun perbuatan. Jadi mana yang paling dicintai oleh Allah sesungguhnya? Kenapa ketika ditanya kepada Rasul, Rasul jawabnya berbeda-beda? Maka jawabannya adalah, kenapa Rasul menjawabnya berbeda-beda? Sama si fulan Rasul bilang birrul walidain, sama si fulan Rasul bilang mungkin sedekah, sama si fulan mungkin Rasul bilang qiyamul lail, sama si fulan mungkin Rasul bilang Quran, dan lain-lain. Kenapa? Karena jawaban-jawaban Rasul itu dilihat dari sisi keadaan orang yang menjadi sasaran ucapan tersebut. Rasul menjawab melihat keadaan orang itu, melihat keadaan siapa yang bertanya. Contoh, sekiranya hal itu ditujukan oleh orang yang pemberani. Misalnya orang yang pemberani bertanya pada Rasul, Rasul, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Ini orang pemberani, Rasul tahu dia pemberani, maka Rasul pasti akan menjawab jihad fi sabilillah. Atau ada orang lain yang mungkin kaya raya bertanya kepada Rasul, Rasul, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin Rasul akan menjawab sedekah, bersedekah. Atau ada orang yang penakut dan fakir, miskin misalnya, bertanya pada Rasul, apa sih amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul akan menjawab, dzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ada orang cerdas datang pada Rasul, Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasul mungkin akan menjawab mencari ilmu. Beda-beda. Namun maknanya adalah disesuaikan dengan siapa orang yang bertanya atau orang yang dituju. Jadi artinya semua amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, Allah cintai selama itu dilakukan secara rutin dan tidak berhenti. Dilakukan sedikit-sedikit dan rutin, terus-menerus, continue, tidak berhenti. Berhentinya nanti kalau kita mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya teman-teman sekalian. Ya, jadi hari ini alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi umat pribadi, apalagi ini hari Jumat, ini hari berkah Masya Allah. Harinya umat Islam, hari rayanya umat Islam dalam satu minggu. Berbanyak untuk melakukan amal soleh di hari Jumat ini. Hari ini kita sudah berada dalam majelis ilmu, tinggal aplikasinya, dan jangan berhenti dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Baik, terakhir mungkin kita akan mengambil pertanyaan dari forum chat. Mungkin saya akan pilih satu pertanyaan saja teman-teman sekalian karena kita sudah mau jam berapa nih? Sudah mau jam 11 ya. Pertanyaannya adalah
Oke. Dari Fitrah Dinanti. Assalamualaikum. Bagaimanakah kiat merutinkan amalan membaca dan menghafalkan Al-Quran? Dan ketika haid, bagaimana cara merutinkannya? Bagaimanakah kiat merutinkan amalan membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran, kalau kata guru saya, kata guru Uma, teman-teman semua, Quran itu diletakkan di awal hari, sebelum kita bangun, sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Ini untuk teman-teman yang di luar pesantren ya, untuk teman-teman umum dimanapun berada. Bagaimana kita merutinkan Quran? Quran itu dibaca atau dihafalkan itu pada saat kita bangun di malam hari. Makanya tidurnya jangan terlalu larut supaya di malam hari itu kita bisa bangun mungkin jam 3 gitu ya, supaya nggak terlalu jauh dari subuh misalnya. Nah, itu adalah waktu yang paling mengasyikkan untuk kita berlama-lama dengan Al-Quran. Jadi di situ teman-teman harus ada waktu. Jadi bagaimana cara kita merutinkan untuk hafalan Quran atau untuk berinteraksi dengan Quran? Ya harus memberikan waktu bersama dengan Quran. Harus, wajib dalam sehari. Teman-teman yang pilih waktunya harus ada waktu bersama Quran dan kita disiplin dengan waktu itu. Waktu terbaik adalah di awal hari. Kemudian yang kedua harus ada guru. Berinteraksi dengan Quran nggak mungkin kalau nggak punya guru, harus punya guru. Nggak bisa kita belajar sendiri saja. Jadi sekarang sudah banyak untuk bisa belajar Quran, termasuk teman-teman yang baru bergabung di Maskan Hufat itu ada namanya Dilmas Bimbingan Luar Maskan. Di mana di situ secara online para hafizah penghafal 30 juz sudah selesai mereka hafalannya akan mengajarkan private satu orang satu kepada teman-teman semua. Jadi nanti bisa menghubungi Maskan Hufat, ikut program les Quran online-nya. Itu hanya 45 menit saja. Jadi harus ada guru untuk mengkoreksi bacaan kita. Kemudian yang ketiga, jangan dengar lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Perbanyak telinga kita mendengarkan murattal ayat suci Al-Quran, supaya kita terbiasa hari-harinya mendengarkan ayat suci Al-Quran. Keempat adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa melakukan amal saleh karena taufik. Taufik adalah Allah kasih pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita pertolongan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau engkau haid, apa yang harus dilakukan? Memang ini adanya perbedaan pendapat teman-teman sekalian, tapi kita mengambil pendapat di Maskan Hufat adalah selama engkau adalah orang yang belajar, yang sedang menghafalkan Quran, maka ketika engkau haid, engkau boleh dalam belajar Al-Quran, tentu saja dengan memakai Quran terjemah. Ya, jadi bukan mushaf Arabnya saja, tapi ketika engkau haid dan dalam kondisi belajar, dalam kondisi sedang menghafalkan Quran, dalam kondisi sedang mempelajari Al-Quran, maka dalam keadaan haid boleh untuk bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan Al-Quran terjemah. Jadi itu yang berlaku di Maskal Hufaz, artinya ketika haid jangan berhenti untuk menghafalkan Quran. Ketika haid jangan berhenti untuk membaca Al-Quran. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman sekalian. Terakhir, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Inka. Saya sering puasa Senin Kamis. Kemudian ketika di kantor selalu diajak makan oleh teman-teman. Apakah kita harus jujur sedang puasa atau bagaimana menolaknya? Karena kalau kita jawab, kita takut jadi ria. Nah, kalau kita terbiasa, kita nggak akan merasa ria. Mungkin puasa Senin Kamis itu baru dilakukan. Sehingga ketika kita bilang, maaf saya sedang puasa, itu sesuatu yang aneh karena kita baru melakukannya. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun melakukannya, kita nggak akan merasa itu ria. Karena memang itu sudah kebiasaan. Yuk kita makan, maaf lagi nggak makan. Itu biasa aja kita lakukan. Nggak ada perasaan apa-apa. Karena memang ada mereka, nggak ada mereka, kita tetap puasa kok. Contoh sederhana, misalnya ada tamu. Kita terbiasa, misalnya sholat duha, misalnya terbiasa. Tiba-tiba tamu datang nih, jam 9 pagi, misalnya waktunya kita sholat duha. Kemudian kita bilang, maaf ya sebentar ditinggalin sholat duha dulu. Kalau kita terbiasa selama bertahun-tahun sholat duha, itu kita nggak ada rasa. Ketika ngomong itu biasa aja. Tapi ketika kita baru awal-awal sholat duha, nah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi maksudnya, nggak apa-apa, katakan saja, maaf saya lagi nggak makan dulu, maaf saya lagi saya lagi puasa, nggak apa-apa. Mungkin awal-awal agak kagok karena belum terbiasa, tapi lama-lama itu menjadi hal yang biasa, jadi bukan sesuatu yang
yang hebat di mata kita, karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Jadi jangan sampai setan membisiki yang lain-lain, jangan sampai setan bilang, udah nggak usah puasa, nggak usah puasa, akhirnya kita nggak puasa. Itulah tugasnya syaitan, juga susu sudurinas minal jinnati wan nas, dia akan membisik-bisikkan. Setan dari golongan jin dan manusia. Manusia yang jahat itu setan, syaitan punya sifat syaitan. Jadi elakkan saja itu bisikan syaitan manusia dan jin itu. Tetap saja berpuasa dan katakan saya sedang som, dan insya Allah lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan dan sudah biasa aja, nggak ada rasa ria ataupun sumu'ah ataupun apa lagi gitu. Bahkan misalnya contoh, saya ambil contoh teman-teman di lingkungan Maskul Hufaz, kalau teman-teman lihat di forum ini ada teman-teman banyak, Senin Kamis biasa banget, sesuatu hal yang biasa gitu. Jadi ketika ada teman yang puasa ya biasa aja, karena itu sebuah kebiasaan, sudah biasa, bukan sesuatu yang amazing gitu, biasa aja. Ataupun teman-teman yang melakukan Daud juga banyak juga, sesuatu yang biasa. Menjadi tidak biasa karena sekelilingnya tidak familiar dengan itu. Jadi tetap terus dilakukan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari sifat yang riya, dan minta pada Allah supaya istiqamah. Insya Allah mudah-mudahan Mbak Inka menjadi inspirator teman-teman lainnya untuk juga bisa som Senin Kamis. Ya mungkin diledek-ledekin ya biasa aja. Sesuatu yang mungkin belum biasa di kalangan tertentu, tapi itu hal yang biasa sebenarnya di kalangan orang-orang yang berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata saya. Semangat Mbak Inka dan semangat seluruh teman-teman semua untuk beramal solih, termasuk para santri yang semangat dalam menghafalkan mufradat bahasa Arab. Kan sehari tuh tiga, jangan berhenti tuh. Setiap hari terus, istiqamah terus seperti itu. Nanti lama-lama akan lancar insya Allah. Mungkin sekian daripada Uma, mohon maaf lahir batin, mungkin ada kalimat yang salah. Saya serahkan kembali kepada moderator pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.